Akademisi. Jadi begini, memang saya sudah menyampaikan pendapat bersama Pak Biro SDM ya. Artinya kita menegaskan bahwa putusan MK 114 ini langsung berlaku semenjak itu diputuskan. Jadi artinya dengan hilangnya frase atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri yang kemudian pasal 28 ayat 3 itu bersama dengan penjelasan itu dibaca, anggota kepolisian negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian, jabatan yang tidak mempunyai dalam kurung jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Itu artinya yang memang di luar sangkut paut dengan kepolisian harus diawali terlebih dahulu dengan pengunduran diri. Jadi tidak ada pengertian yang lain. Nah, namun pertanyaannya adalah ketika kemudian ada jabatan yang masih ada sangkut paut erat dengan kepolisian, itu masih perlu ditegaskan. Ada ruang kosong di sana, harus dibuat revisi undang-undang. Nah, artinya ketika kemudian masih dalam ruang tuksi kepolisian itu berarti harus mendasarkan pada pasal 2 Undang-Undang 2 tahun 2022, yaitu hanya terkait fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Di luar itu berarti harus mengundurkan diri. Nah, seperti itu. Secara konkret seperti apa tusi yang di luar masih berkaitan dengan kepolisian? Nah, tusi yang berkaitan dengan kepolisian kan kita harus lihat pasal 2 itu tadi. Ya, itu tadi saya ulangi, di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Nah, itu tentunya akan menjadi PR juga agar tidak menimbulkan kekaburan norma. Jadi memang eksekutif juga harus menanggapi ini, harus menjelaskan, memberikan norma yang baru terhadap apa sih yang berkaitan dengan tusi Polri supaya nggak ada kerancuan lagi. Ya, kalau sekarang memang terhadap yang di luar itu misalnya dalam tanda kutip ya jabatan-jabatan yang eksekutif ya tidak ada dalam norma pasal 2 itu ya sudah pasti harus ditarik lah. Bentuknya ditarik atau mengundurkan diri ya gitu. Dampak dari putusan MK ini kalau dari pandangan akademis ini seperti apa Pak dampaknya Pak? Karena kan banyak ya jabat-jabatan yang masyarakat yang masih menilai bahwa membutuhkan sosok dari militer atau negara kepolisian untuk menduduki jabatan tersebut. Dampaknya itu tadi Pak. Jadi ada implikasi yang jelas bahwa memang jabatan yang di luar kepolisian itu memang harus pensiun. Nah, itu implikasi yang pertama. Implikasi yang kedua, peraturan pelaksana yang tidak yang bertentangan dengan putusan MK ini juga gugur. Nah, jadi harus diperhatikan apakah kemudian jabatan ASN tertentu di luar instansi kepolisian itu masih boleh? Tentunya tidak, kan seperti itu. Kalau memang itu tidak berkaitan dengan fungsi Polri. Fungsi Polri yang mana? Pasal 2 kembalikan. Pasal 2 itu ikut yang mana? Pasal 2 Undang-Undang 2 tahun 2022 itu mengikuti pasal 30 Undang-Undang Dasar. Nah, itu Polri tetap pada alat kelengkapan negara dalam fungsi keamanan dan ketertiban. Selain itu ya harus pensiun. Secara empiris jabatan sipil dijabat oleh kepolisian. Jabatan sipil misalnya DPD, dalam DPD enggak boleh itu. Jelas-jelas tidak sesuai dengan putusan MK. Pasal 2 Undang-Undang 2002 ya, Undang-Undang Dasar juga tidak sesuai. Nampaknya akan mungkin DPD politik gitu ya. Ya sudah jelas di pasal 28 secara utuh juga tidak boleh ya, terlibat politik aktif kan. Jabatan di BUMD itu juga enggak. BUMD juga enggak boleh. Dinas Pemprov juga enggak. Ya enggak boleh juga kan karena ya sekali lagi parameternya apa yang boleh itu? Yang boleh itu parameternya kita pakai pasal 2 Undang-Undang 2 2022. Di mana fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Udah itu aja.
tapi jangan juga diartikan bahwa norma fungsi pemerintahan negara ini jangan diartikan bahwa polisian juga melaksanakan fungsi pemerintahan, bukan. Tapi fungsi pemerintahan ada bidangnya khusus, hanya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan pada masyarakat. Udah itu aja. Tidak ada lebih. Selain itu ya harus ada tindakan. Kalau dari pandangan Bapak sendiri, putusan MK ini sebenarnya bertujuan untuk apa sih Pak? Sementara di kepolisian sendiri kan juga banyak jabatan pati yang tidak mempunyai jabatan di dalam internal mereka gitu. Dan sebenarnya kan dari dulu juga Pak, polisi kan kejadian memperbolehkan anggota aktifnya untuk menjabat di 2 instansi, satu polisi satu sipil gitu kan. Ya itu mulai kapan kan? Nah, sebetulnya MK kan tujuannya adalah menghilangkan kekaburan norma. Tujuan MK kan menghilangkan kekaburan itu pasti, karena kan dalam pendapat pertimbangan hukumnya adalah penjelasan itu tidak boleh berisikan norma, tetapi hanya dia menjelaskan norma yang melekat. Jadi artinya melekat, ya sudah, artinya kan apa sih yang dimaksud. Jadi cukup menjelaskan apa yang dimaksud dengan di luar kepolisian. Nah, tidak boleh lagi ditambah dengan atau tidak berdasarkan surat penugasan dari Kapolri. Seperti itu maknanya, Pak.